Shalom saudaraku terkasih. Puji Tuhan, kita pagi ini boleh datang untuk memuji nama Tuhan. Tentunya dalam keadaan sukacita selalu. Kita mulai saja, kita muliakan nama Tuhan pagi ini. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dari atas, Yesus, kemuliaan-Mu. Mari panggil berdiri saudaraku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi, segala pujian, syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
terima kasih. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh datang untuk memuji namamu di tempat ini Tuhan. Itu sungguh anugerah terbesar buat kami Tuhan, dan kami bisa melewati hari demi hari, bahkan malam hingga pagi kembali. Kami masih dalam kondisi sehat ya Bapa. Sungguh ya Tuhan, penyertaan-Mu tak pernah habis-habisnya untuk kami Tuhan. Kiranya Bapa, di pagi yang cerah ini kami mau mulai ibadah. Layakkanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, untuk kami siap melayani Engkau, memuji namamu pagi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah pagi ini Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sambung kembali. Tuhan menetapkan langkah engkau. Sampai tergeletak
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan kekuatan dan mazmur, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan selalu. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Benar sekali ya, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan itu selalu menyertai setiap anak-anaknya yang percaya. Saya masuk kesaksian sedikit ya, di mana dalam pekerjaan saya, dalam bersosialisasi di rumah ya, ada aja ceritanya ya, tapi pertolongan dan penyertaan Tuhan itu nyata untuk saya ya. Salah satunya dari pekerjaan saya. Kalau sekarang banyak takut beredar uang palsu atau bagaimana, kita lagi ngobrolin itu. Mungkin Tuhan izinkan supaya tahu gimana rasanya ngalamin dapat uang palsu atau gimana. 2 hari sebelumnya kita ngobrol, ya semoga jangan sampai ya dapat uang palsu. Teman kan udah 50, ada yang 20, ada 50. Tuhan izinkan saya 100. Pas waktu hari itu teh cepet banget penjualannya. Jam segini udah habis banyak, terus saya uangnya merah semua, aduh sampai bingung mau buat kembalian. Hanya setukar ke toko, udah dapat lagi terus merah. Aduh senang banget ya, jam segini udah habis terus cepet mah, senang gitu. Ceritanya ya ke bank setoran, pas dihitung, cina nggak masuk. Ibu ini nggak ada nilainya, masa teteh. Coba sekali lagi pindah ke mesin yang lain, tetap ibu nggak ada nilainya. Tuhan Yesus. Saya langsung gitu otomatis di depan teller kan, langsung itu gimana teteh? Ya udah nggak apa-apa. Untung tadi malam ada yang udah transfer, udah saya ganti. Besok juga ada yang ganti lagi, kata saya. Udah, terima kasih. Terus ya akhirnya kan mau saya itu bawa sini. Ya nggak boleh itu, nanti takut pengedaran uang palsu. Oh ya udahlah nggak apa-apa, udah makasih. Udah singkat cerita, besok paginya saya jualan itu ya, jualan biasa ke TKI 5. Baru masuk ke ke penjualan yang rutinnya hari Sabtu itu. Ke orang pertama sekali itu ngasih 50, langsung keingetan, iya aku kemarin dapat uang palsu masa ibu? Iya. Oh iya, tahu-tahu pas di mesin nggak mau masuk. Ya udahlah, nggak apa-apa kata saya. Langsung, ibu kok bisa gitu? Udah bentar ya ibu ya, saya itu apa mis? Enggak, bentar katanya. Udah itu, ini ibu pun jangan saya cuma cerita aja. Saya nggak mau diganti, saya nggak mau ibu kasih aja. Tuhan Yesus kata saya, oh bener banget penyertaan Tuhan tuh ada ya. Yang saya udah anggap, saya juga nggak mau cerita ke teman-teman ya. Udah cukup saya yang tahu, tapi Tuhan tuh baik banget ya, nggak sampai membuat saya rugi. Tuhan langsung ganti dengan segitunya, dengan instannya, cuma beda sehari. Kata saya benar ya, semuanya kalau dijalani dengan ikhlas, menerima apa yang sudah terjadi, Tuhan pasti nggak akan tinggal diam. Amin. Cita dengan apalagi dengan itu yang HP saya juga hilang, saya cuman ya udahlah,
kata anak saya, mama kok hilang HP kayak nggak hilang HP. Jadi gimana lagi? Ya udah nggak ada. Tapi nggak lama pun diganti lagi, kata saya. Benar-benar Tuhan tuh luar biasa, benar penyertaan untuk saya. Makanya selalu saya hanya di setiap hari tuh memujinya cuma nama Tuhan aja. Lagu dangdut, lagu itu udah lewat, kata saya. Walaupun dulunya saya tuh seneng dangdut ya, tapi karena sudah mengenal Tuhan, hilang itu lagu-lagu yang kayak gitu, yang ada hanya pujian dan ucapan syukur untuk saya. Makasih untuk saksiannya. Kita masuk ke dalam persembahan, kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan kini. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Makasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan pagi ini. Kita angkat satu pujian, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi, Tuhan ku rindu. Mari bangkit berdiri saudaraku. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat
tinggikan nama Dia. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Agar api kemuliaan-Mu selalu ada di tengah kami. Agar gereja kami boleh terus dipulihkan Tuhan. Agar jiwa-jiwa yang mungkin jauh bisa kembali mendekat Engkau Tuhan. Karena di akhir zaman yang semakin jahat Tuhan, banyak orang-orang mengambil jalan pintas Tuhan. Kami rindu Tuhan, pulihkan gereja kami Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Dengan hormat Ibu Pendeta untuk doa firman. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami menanti Engkau di dalam kemuliaan yang kudus. Biarlah hidup kami lebih fokus lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi pusat pujian kami, pusat penyembahan kami. Kami sangat-sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa ada di rumah Tuhan, kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang terjadi dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat Allah yang boleh kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Naik di hadapan hadirat-Mu bagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Lulu yang sudah membawa kami untuk memuliakan memuji Tuhan. Berkati pribadinya, keluarganya, dalam pekerjaan usahanya, terutama dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi dia. Tuhan tambahkan urapan Tuhan secara khusus. Terima kasih Tuhan, tetaplah menguasai ruangan ini, tetap menguasai setiap ruang hati kami, agar fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah hamba-Mu yang Engkau sudah urapi bisa berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu dalam setiap kami.
Kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku firman, tentu saja dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang Tuhan beri bagi kami. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari saya undang sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri. Injil Lukas pasal 10 ayat 38. Saudara lihat dalam Alkitab saudara atau di depan. Saya akan bacakan bagi saudara. Judulnya tentang Maria dan Marta. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, cerita ini cerita firman Tuhan yang saudara sudah tahu. Tentang Maria Marta yang punya saudara laki-laki, yaitu namanya Lazarus. Ya. Dalam kondisi sekarang ini Lazarus nggak disebutkan, tidak diberitahu. Jadi cuma bicara tentang Maria dan Marta. Nah saudara, bagi jemaat yang pernah, saya mau katakan, pernah ikut ya, tanggal 25 Desember ada keluarga di daerah mana ya itu ya. Setiap Natal tanggal 25 ada keluarga di daerah mana itu, Kutawaringin atau apa ya? Kutawaringin ya. Ya, daerah Kutawaringin sudah setiap tanggal 25 Desember ada keluarga, kan kasih tahu. Ya, saya suka pernah ngaji berapa kali ngajak jemaat untuk ikut Natalan bersama keluarga ini. Keluarga ini setiap kali Natal tahun demi tahun ya undang kami, ya undang jemaat, ayo ikut jemaat, makan enak, habis pulang makan bawa oleh-oleh sampai di rumah bisa makan lagi. Saking dekatnya keluarga ini ya, selalu ada apa-apa, perlu apa, mau apa, saudara suka hubungi ya, saking dekatnya. Nah hubungan Maria dan Marta begitu sangat dekatnya dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, dia nggak nginep di Yerusalem. Dia pergi ke satu kampung yang namanya Betania. Dia tinggal di keluarga ini. Dia nginep di keluarga ini. Saking dekatnya. Ya. Saking begitu dekatnya. Walaupun jaraknya jauh, tapi Yesus selalu sempatkan datang ke rumah Maria dan Marta untuk istirahat di sana. Itu karena saking dekatnya. Nah, jadi saya mau katakan, kita akan lihat beberapa contoh dari dua wanita ini pagi hari ini. Yang pertama, dua wanita ini menjadi contoh dua keadaan. Yang kedua, dua wanita ini menjadi contoh dua macam orang Kristen.
Dua wanita ini menjadi contoh dua kapasitas. Dua wanita ini menjadi contoh dua kepribadian. Sudah siap? Mari kita kembali ke firman Tuhan. Yang pertama ayat 38. Yang pertama dikatakan ya di sana Marta, ya, seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Ya, jadi disebut bahwa Marta menerima Yesus di rumahnya. Nampaknya Marta ini ya yang pegang kekuasaan rumah tangga di keluarga Maria dan Lazarus. Ya. Jadi dari pintu depan sampai dapur dia yang kelola, dia yang atur. Mungkin saja Marta ini adalah kakak dari kedua adik-adiknya. Jadi ngatur urusan. Bukankah begitu kalau laki bapak perempuan tertua yang ngatur semuanya? Adiknya mah nyantai sana kemari. Benar nggak ya? Ya. Nah, Marta yang pegang kendali dalam rumah tangganya. Marta yang tahu segala-galanya dalam rumah tangga. Ya. Makanya Marta ini yang terima Yesus di rumahnya. Karena firman Tuhan katakan ayat 38, Marta menerima Yesus di rumahnya. Jadi Marta ini adalah seorang perempuan yang sangat rajin, ya, punya kualitas yang luar biasa. Ya. Kalau zaman dulu, ya, kalau ada cowok cari yang rajin, cari yang pintar masak, cari yang ini begini, waduh, cari kalau mau bilang intinya cari pembantu nikahin. Zaman dulu, ya intinya apa? Rajin, tahu begini, jangan yang malas-malas, jangan apa semua. Beberapa waktu lalu Ibu Gembala dan saya didatangi satu ibu. Tolong cariin suami buat anak saya yang nggak tahu make up, nggak tahu bawa motor, nggak tahu bawa mobil, nggak tahu ke mall. Terus tahunya kemana? Tahunya di dapur. Ya, kalau nggak tahu make up bagaimana? Yang nggak tahu uang, yang nggak tahu elektronik. Loh, sekarang zamannya sudah canggih. Sekarang ada perempuan yang bawa Fortuner, ngebut lagi dari polisi di rumah dihantam aja pakai Fortuner. Ini nggak boleh bawa. Jadi bawanya apa? Bawa sepeda. Kebayang aja dari sini ke Borma nih sepeda. Kembali saudara, jadi Marta ini adalah seorang yang rajin. Marta adalah seorang yang sangat ramah. Karena dia yang pertama kali ketika Yesus datang, dia yang pertama kali yang saya dikatakan, welcome Yesus, selamat datang di rumah saya. Ya. Ayat 39 masih Marta dikatakan. Perempuan itu, Marta ini punya seorang saudara yang namanya Maria. Maria tidak disebut ya menerima Yesus di rumahnya. Tapi dikatakan Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tadi saya katakan yang pertama saudara, ya, dua contoh perempuan ini, dua contoh wanita ini menjadi contoh bagi kita. Dua keadaan. Yang pertama, Marta menerima Yesus di rumahnya. Tapi Maria menerima Yesus di dalam hatinya. Tahu perbedaannya? Tahu artinya? Jadi Marta cuma terima Yesus dalam rumahnya. Silakan Yesus masuk. Tapi Maria ketika Yesus datang, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Marta terima Yesus di rumahnya. Tapi Marta menerima Yesus di rumahnya. Tapi Maria menerima Yesus di hatinya. Doa masuk firman Tuhan katakan, kuasai ruangan ini. Terlebih lagi kuasai ruangan hati kami. Agar benih firman Tuhan tidak begitu saja pergi. Lanjut. Ya. Firman Tuhan katakan, ya Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Mohon maaf nih, kalau saya katakan begini, ada jemaat ya, menerima Yesus secara luar, secara kulit dengan penilaian. Artinya begini, kalau saya bisa ibadah, kalau saya pergi kebaktian, kalau saya bersekutu, itu sudah cukup bagi saya. Kalau saya berdoa, amin, doa makan, minum makan, pagi, siang, malam, itu sudah cukup. Ya, saudara. Kalau saudara lakukan itu, berarti saudara cuma terima Yesus dalam rumah tangga saudara, tidak di dalam hati saudara. Ada jemaat yang duduk di kaki Tuhan, ya, bahasa perjanjian barunya dia belajar dengan firman Tuhan seperti Maria. Dia duduk, dia dengarkan setiap apa yang Tuhan katakan. Jadi Marta ini ada jemaat seperti Marta, somea, ramah, rajin dalam pekerjaan Tuhan, tapi cuma sebatas di situ, cuma sampai di kulitnya aja. Tapi kalau Maria, dia duduk, dia belajar, dia dengar dari Tuhan Yesus. Makanya tadi saya katakan ada jemaat seperti Marta yang terima Yesus di rumahnya, tapi ada jemaat seperti Maria yang terima Yesus sampai dalam hatinya. Maria pergi ke kubur Yesus. Dia bilang sama penjaga taman, yang dia kira penjaga taman, kalau Bapak tahu di mana mayatnya Yesus, kasih tahu sama saya. Saya mau ambil mayatnya, biar tidak jadi mayat. Itu karena cintanya Maria kepada Yesus. Mayatnya aja dia mau ambil. Buat apa? Saya suka pelihara kucing, saudara. Pelihara kucing, lucu. Anak saya perempuan, dia pegang dia, begitu saudara. Boneka bukan, sampai begitu, saking gemesnya. Tapi saya dapat pelajaran dari kehidupan kucing. Kalau dia sudah tua, sudah mau mati, saudara, dia pamit sama Tuhan. Ngeong-ngeong, putar-putar, baru dia keluar, saudara, cari tempat orang tidak tahu di mana dia mati. Itu kucing. Orang nyari-nyari kemana kucing saya, padahal dia sudah mau mati, saudara. Dia sembunyi, dia pergi ke tempat yang orang nggak tahu. Itu kucing. Tapi Maria dia cari, aduh di mana Yesusku? Dia pergi ke kuburan, dia bawa rempah-rempah untuk boleh berziarah. Dia saking berdukanya, saking sedih hatinya, dia pergi pagi-pagi ketika Yesus malam itu dikuburkan. Besok pagi-pagi dia datang dengan hati yang sedih, dengan hati yang penuh kerinduan yang luar biasa. Yesus jadi dalam hatinya. Murid-murid yang lain cuma mengenal Yesus di rumahnya mereka masing-masing. Nah ini begini nih kalau pakai tulisan. Kembali ke ayat 39 ya. Maria duduk dekat kaki Tuhan, belajar dan terus ya. Kata mendengar bahasa Yunaninya artinya mendengar dan menyimpan dalam hati. Jadi Maria bukan cuma duduk, dia dengar, dia belajar, kemudian dia simpan dalam hati setiap firman Tuhan. Mohon maaf yang kedua, ada orang datang kebaktian dengan firman Tuhan, keluar ibadah, dia lupa firman Tuhannya apa, gak tahu. Yang saya tahu firman yang pembicaranya lucu, jadi ketawa terus. Pernah gak saudara? Jadi dengar firman Tuhan, ketawa.
Pas keluar ibadah, aduh bodor tuh pendetanya, pembicaranya bodor. Betul nggak ya? Saya ngomong, Mat, bener nggak bodor begitu? Lucu ya? Iya. Artinya, dia lucu begitu. Maksud firman Tuhan apa? Gak tahu. Ya, mohon maaf. Ya. Untuk ngetes saudara aja, mohon maaf yang kedua, untuk ngetes saudara. Firman Tuhan minggu lalu pagi hari minggu pagi kemarin, minggu lalu apa firman Tuhannya? Nggak usah diberi jawaban kepada saya. Ya, saudara sendiri tahu dalam hati saya. Kalau dosa kesalahan manusia, saudara ingat. Besok, minggu depan, sebulan, 2 tahun, saudara ingat dosa kesalahan orang. Tapi firman Tuhan 5 menit hilang. Betul apa betul? 5 menit saudara keluar dari firman Tuhan, keluar dari tempat ibadah, hilang firman Tuhan. Karena tapi kesalahan manusia, kesalahan orang, sampai kapanpun gua ingat tuh dosa. Ada orang pernah beribadah sini, sampai kapanpun gua nggak akan ampuni dia. Kaget saya. Tapi pembicara, tapi bersaksi, tapi berfirman Tuhan, tapi dia benci sama orang, dia nggak akan lupa sudah. Heran saya. Tulis kata-kata apa semua saya, bagus. Tapi dia benci sama orang, dia simpan saja. Sampai kapanpun, kebayang aja. Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia nggak ingat kesalahan pelanggaran kita. Tapi ada manusia, ada orang Kristen yang masih ingat dosa kesalahan manusia. Tapi firman Tuhan, dia lupa. Baru 5 menit dia keluar, dia lupa. Itu sebabnya saudara jangan sampai firman Tuhan saudara pulang, keluar lupa. Yang harus saudara lakukan apa? Seperti Maria. Kita habis firman Tuhan, kita berdoa. Saudara berdoa, Tuhan, firman-Mu tetap dalam kehidupan. Saya terus begini saudara. Sampai di rumah saudara, pendeta, pembicara boleh berhenti berbicara, berhenti berkhotbah. Tapi Roh Kudus terus mengingatkan, ada kontak. Ketika ada masalah, ada persoalan, firman Tuhan itu yang akan tergaung, mengaung-aung dalam kehidupanmu. Itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan. Tidak salah, makanya firman Tuhan bilang begini. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kalau 2 kali nama orang disebut, itu pemberitahuan yang sangat keras. Ada informasi yang menekankan. Dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa pergi karena berbuat dosa, Tuhan datang di jalan di taman itu. Tuhan panggil Adam, Adam, di mana engkau? Dalam kitab Keluaran, Tuhan bilang begini, Musa, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, baru masuk. Musa lihat ini ada pohon kok kebakar, gak ada sebabnya. Dia mau dekat, tapi ada suara dari surga, Musa, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Sekarang dia beritahu firman Tuhan, kata Yesus berkata kepada Marta, kalau namamu disebut 2 kali, ada penekanan yang akan harus engkau perhatikan dalam kehidupanmu. Untuk membetulkan, untuk memberitahu, untuk membenarkan, untuk memberkati engkau. 2 kali nama disebut. Marta terlalu menyusahkan diri.
Bandingkan dengan kitab Injil Matius pasal 13. Orang yang menabur, ada yang jatuh di semak duri, bertumbuh, tapi ketika ada masalah, ada problem, ada kekhawatiran, semuanya hilang. Makanya firman Tuhan katakan, engkau khawatir dan menyusahkan banyak diri. Ternyata saudara, orang yang rajin, orang yang sibuk, orang yang terlalu banyak sana kemari, saudara, firman Tuhan katakan apa? Terlalu banyak menyusahkan diri. Akibatnya menjadi khawatir. Yang baik apa? Ada persoalan, ada masalah, duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya percepat saja firman Tuhan, saudara. Saya lewat berapa ayat. Ayat 42, coba tampilkan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Tolong bantuin saya, ada yang bisa bantu saya baca ayat ini. Ayat 42. Ayo, bantuin saya ayat 42. Sambil saya minum air dulu. Lukas 10 ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, saudara, saya mau kasih contoh. Saya mau beri contoh tema firman Tuhan terakhir ini, yang terbaik. Saudara mau yang terbaik? Saudara yang mau yang terbaik? Amin. Saya mau beri contoh tentang ayam. Ya, saya terus begini, saudara. Kalau ke pasar antar ibu gembala, saudara, saya selalu beli kepala ayam. Dulu murah, sekarang mahal. Ternyata orang suka makan kepala ayam sekarang. Mohon maaf kalau saya beli kepala ayam untuk yang bikin gemesin anak saya. Tapi kalau orang beli kepala ayam, enak. Saya suka dulu makan lehernya kalau dibikin sop. Lehernya, kulitnya, saya senang. Apalagi kepalanya, ada otaknya di sop. Di sini masak sop ya. Ya. Tapi kepala itu bagian yang tidak terbaik dari ayam. Betul ya? Ada yang suka ceker. Kaki ayam supaya apa? Kakinya bisa jalan, apa namanya? Dulu nggak ada di mie ayam, sekarang ada di mie ayam. Ya. Ada cekernya, saya bingung. Pakai ceker Pak? Mie ayam pakai ceker, cuma di Bandung yang ada. Ya. Tapi belum tentu. Ada masakan orang Chinese, ceker apa diapain itu ya? Betul ya? Apa namanya? Ya, yang ngangguk-ngangguk besok bikin ya. Tapi itu bukan yang terbaik dari ayam. Saudara tahu brutu? Tahu brutu, bempernya ayam? Enak nih, dipedesin. Di barat, saudara, di luar negeri, di Amerika khususnya, brutu itu atau bemper ayam itu nggak dimakan. Tapi ada orang Indonesia di sana, dia kumpulin sampai rumah, dia masak di tongseng. Enak. Karena itu dibuang di luar negeri, tapi orang Indonesia kumpulin, enak, sosis. Tapi itu bukan bagian terbaik. Bagian terbaik dari ayam adalah bagian dadanya. Itu enak sekali. Amin. Saudara, saya mau katakan, firman Tuhan katakan, Maria memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian terbaik dalam pelayanan. Saudara, pimpin pujian itu baik, ya, bawa kolektor itu baik, main musik itu baik, tapi belum yang terbaik. Yang terbaik firman Tuhan katakan, saudara berdoa, diam di kaki Tuhan.
Ada firman Tuhan katakan, yang Tuhan inginkan di akhir zaman adalah penyembah Tuhan, pendoa Tuhan. Waktu saya jadi beribadah di Jakarta, saudara, gembala saya waktu di Jakarta. Jadi ketika mau firman Tuhan, lagi mau penyembahan masuk firman Tuhan, ada segerombolan ibu-ibu, saudara, pergi ke belakang. Di sana mereka berdoa untuk firman Tuhan, agar firman Tuhan itu mengena kepada jemaat Tuhan. Mereka berdoa. Mereka gak dengar firman Tuhan, tapi mereka berdoa supaya firman itu menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa bagi jemaat. Saudara, setiap hari saya kalau ada saya belajar berdoa dulu, Tuhan, firman Tuhan apa yang harus saya bawa ke untuk jemaat, apa yang harus saya beritahu kepada jemaat. Berdoa, minta sama Tuhan. Sebelum ibadah jam 8:15 kami suami istri doa, Tuhan tolong sucikan, kuduskan tempat ini, layakkan tempat ini, biarlah jemaat yang masuk tempat ini rasa sukacita, rasa damai sejahtera yang dari surga. Berdoa. Jadi kalau saudara masuk dalam rumah ibadah, sudah tahu, sudah di rumah Tuhan, diam saudara, siapkan hati saudara, jangan ngobrol, Ci bagaimana kabarnya, dagangan bagaimana, usaha bagaimana, enggak. Sampai dalam rumah ibadah, saudara diam, langsung berhubungan dengan Tuhan. Saudara duduk, saudara langsung berhubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, supaya ketika saudara pulang dari tempat ini, firman Tuhan tetap ada dalam hati saudara. Yesus tinggal dalam hatimu. Yang terbaik yang ingin saya sampaikan, engkau sibuk, engkau apa mau, benar, gak ada masalah. Tapi luangkan, ambil yang terbaik. Duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan suara Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar dari Tuhan. Setiap apa yang dia mau lakukan, dia akhiri, dia awali, dia akhiri dengan dia berdoa kepada Tuhan. Kita gak akan tahu apa yang kita akan alami, seperti Ibu Lulu tadi, pemandu pujian tadi, nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita awali bangun tidur kita berdoa, apapun yang kita mau lakukan kita bawa dalam doa, pilih yang terbaik yang Tuhan mau, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada ayat firman Tuhan katakan, bukan yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah mengusir setan, saya sudah menyembuhkan orang sakit. Enggak. Yang Tuhan mau, yang punya kehendak, mengikuti kehendak Tuhan. Yang terbaik, berdoa. Berdoa itu pilihan yang terbaik bagi saudara. Ibadah Paskah kemarin, anak pemuda remaja, saya katakan, ada yang lebih penting dari yang lebih penting dalam kehidupan, yaitu hidupmu. Yesus datang dalam dunia, dari surga datang ke dunia ini karena ada yang lebih penting, yang terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu hidupnya. Yesus bangkit supaya kita boleh hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya beritahu kepada pemuda remaja, coba bayangkan engkau gak punya papa mama saat ini, lagi sekolah, lagi kuliah, putus sekolah, ngapain? Gak tahu. Yang tadinya gak mikirin bayar listrik, yang tadinya gak mikirin bayar air, papa mama gak ada, gimana? Mulai sekarang pikirkan hidupmu, beri yang terbaik untuk Tuhan. Pagi ini hidupmu yang terbaik, berdoa. Itu yang terbaik yang Tuhan inginkan. Itu firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita sambil mempersiapkan diri dengan musik.
Saya tahu engkau sibuk. Saya tahu engkau punya kerinduan ingin memberkati untuk mengadakan semua dalam bagi rumah tangga. Tapi ada yang lebih baik yang Tuhan inginkan. Mari awali, mulailah dengan berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari katakan itu adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik yang tidak akan diambil dari Maria. Makanya kalau saudara lihat ada foto-foto, ada figura yang menggambarkan bagaimana Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan ingin gambarkan, Tuhan memberitahu itu yang terbaik. Mari, saya tahu ada yang terbaik yang ingin saudara lakukan. Tapi mulailah pagi hari ini lakukan yang terbaik yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupanmu. Duduk di bawah kaki Tuhan. Kita bangkit berdiri dan naikkan pujian bagi Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dan dengan Roh-Mu. Tuhan, sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, minta dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti bicara. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu hanya minta Roh Kudus tolong agar setiap jemaat yang sudah duduk di bawah kaki Tuhan hari ini, pagi hari ini, boleh menyimpan setiap benih firman Tuhan, agar benih firman Tuhan itu tertanam dalam hati mereka, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka sudah ambil bagian yang terbaik hari ini, datang beribadah, datang bersekutu kepada Tuhan, menyatakan bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan.
Tuhan tolong setiap kami dalam sesibuk apapun juga, dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, biarlah kami ambil bagian yang terbaik. Tidak sibuk kesana kemari menyibukkan diri, sehingga mengkhawatirkan apa yang kami inginkan tidak tercapai dalam kehidupan kami. Tapi kami mau ambil yang terbaik untuk boleh ada di bawah kaki Tuhan. Belajar dan belajar dan dengar suara Tuhan, menyimpan dalam hati kami dan menyampaikan sukacita kami dalam doa kami, ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, sekali lagi hamba memohon jemaat Tuhan boleh tetap, boleh ada senantiasa mengingat selalu akan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa. Sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita naikkan pujian. Anak Allah Yesus namanya. Allah Yesus namanya, menyucikan, bukan menyucikan. Amin. Bapa mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tak pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Hana, tolong beritahu anaknya siapa namanya? Yolanda. Kapan datang ya? Sehat? Kangen sama mama ya? Seadanya saat ini ya, boleh baik, semua karena anugerah Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi nginep di sini atau bolak-balik? Ya, puji Tuhan. Berarti liburan. Kerja di sini. Iya, sekarang libur. Iya. Belum. Libur kemarin. Iya. Libur panjang. Oropopo. Hari tanggal 1 bulan Mei, saudara, yang biasa disebut apa yang tanggal 1 itu ya, mau lebaran mau apa ya, saya mau cari, saya beritahu saudara boleh berlibur, boleh jalan-jalan, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kami nggak minta oleh-oleh, yang kami minta saudara selamat dalam tujuan, pulang juga dengan selamat. Tapi saya percaya pasti bawa oleh-oleh. Itu saja. Tanggal 1 hari Minggu ini tetap seperti biasa. Ibadah pemuda dan remaja saya nggak tahu libur apa enggak. Libur ya. Sekolah minggu karena libur sekolah minggu 2 minggu ya. Karena sudah diberitahu guru-guru sekolah minggu juga sudah liburan, dan berapa anak sekolah minggu kemarin juga sudah pada liburan. Jadi nggak penuh banyak anak-anak yang hadir. Jadi berbahagialah anak-anak saudara yang hadir sekolah minggu kemarin ya, sudah pulang bawa oleh-oleh, makan enak banyak ya. Itu saja. Tanggal 1
Mei bulan tahun 2022 ini tetap kita ada ibadah, ya, sertai dengan perjamuan Tuhan. Itu saja, ya. Ada lagi? Sehingga kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa sungguh untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Di akhir tamatnya ibadah ini ada sukacita, pertolongan, pembelaan Allah kami boleh alami. Aktivitas jemaat, kegiatan jemaat yang akan melanjutkan, yang akan mengerjakan sesuatu, atau akan melakukan perjalanan jauh maupun dekat, Tuhan kiranya sertai, lindungi sepanjang hari ini, supaya kami boleh ada baik-baik saja. Tuhan berkati apa yang dikerjakan tangan kanan, apa yang dikerjakan tangan kiri jemaat Tuhan. Buatlah itu berhasil Tuhan, agar dapur rumah tangga mereka tetap boleh bekerja. Ada yang mereka lakukan, ada sesuatu yang mereka boleh berbuat. Intinya Tuhan berkatilah jemaat Tuhan, tolonglah jemaat. Kami tetap berdoa buat Ibu Lili Amelia, kekuatan, pertolongan Allah Tuhan anugerahkan bagi Ibu Lili Amelia. Terima kasih Tuhan. Yang lain juga yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Berkati perumahan Taman Rawi sekitarnya, Bandung, Jawa Barat, Indonesia ini. Kembalikan perekonomian Indonesia ini semakin boleh bertumbuh, semakin baik lagi Tuhan. Karena kami rindu Indonesia semakin hari semakin luar biasa. Tuhan tolong perjalanan jemaat, berjalan kaki, berkendaraan, Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Nama Tuhan saja dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang akan berjalan, mengadakan perjalanan, persinggahan, Tuhan tolong hindari dari hal-hal tidak baik, khususnya dalam kondisi seperti saat ini, COVID-19, COVID Corona ini Tuhan. Tuhan tolong, karena kami punya keluarga, ada orang-orang yang kami kasih di rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami ini dengan satu ucapan syukur, yaitu kepada Tuhan yang punya segala-galanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupanmu, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita.